terakhir kita menunggu seperti apa pembentukan Satgas Judi Online. Anda melihat seperti apa Satgas ini akan membawa perubahan untuk pemberantasan judi online di Indonesia? Ya, insya Allah ya cukup efektif ya. Mohon doa dan dukungan juga dari masyarakat luas ya agar Satgas yang ada ini bisa berjalan optimal ya. Dan saya memang sangat optimal karena semua pihak ada di sana ya. Ada OJK, ada kemudian ada Kominfo, ada penyidik, ada Polri, PPATK dan beberapa instansi lainnya. Dan ini akan sangat efektif ya bekerja untuk mencegah memberantas dari judi maupun yang online maupun yang konvensional ya. Tapi itu tadi kembali apa yang saya sampaikan di awal, perlu dukungan kuat dari semua lini anak bangsa ya, masyarakat luas ya, khususnya untuk menyadari ya betapa kerugian yang ditimbulkan dari judi online yang ada. Baik, dari PPATK sendiri seperti apa sinergi yang akan dilakukan untuk bisa mendukung Satgas Judi Online ini? Ya kami sudah mengundang juga para pihak pelapor ya, dari penyedia jasa keuangan ya, penyedia barang dan jasa dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjadi perhatian khusus terhadap rekening-rekening yang terkait dengan judi online yang ada. Dan kami juga terus melakukan koordinasi dengan penyidik ya, menyampaikan hasil analisis yang kita lakukan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang menangani dari judi online yang ada. Baik, kita beralih lagi ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, meskipun nantinya sudah ada Satgas Judi Online, Anda melihat apakah proses pemberantasan ini akan berlangsung jauh lebih cepat daripada saat ini? Dan juga apakah ini butuhkan koordinasi antar negara juga, di mana Anda sampaikan judi online di negara lain ini mungkin legal? Ya, perlu kita sadari bahwa judi online ini ibaratnya ada di dalam sifat dasar manusia seperti prostitusi. Jadi untuk memberantas 100% rasanya tidak realistis. Tapi kita bisa menekan semaksimal mungkin. Lalu dari pemerintah kita apresiasi, kita benar-benar memang mengharapkan, kasihan kalau Kominfo dikasih sendirian lalu disuruh melawan aktor judi online karena mereka nggak punya kewenangan untuk menindak, mereka nggak punya akses untuk mendeteksi bagaimana alur uangnya. Nah di sini dengan ada pembentukan Satgas ini harusnya ini akan jauh lebih efektif dari sebelumnya. Dan juga Kominfo juga diharapkan melakukan blokirnya tuh dengan efektif. Jadi jangan laporan udah blokir berapa juta situs, tapi kalau faktanya memang judi online masih tetap marak, artinya aktivitas pemblokiran ini kurang efektif, lalu dievaluasi kurang efektifnya di mana, lalu diperbaiki. Harusnya hal ini berkesinambungan selalu dilakukan. Jadi kalau misalnya hal ini dilakukan, saya percaya bahwa judi online ini bisa ditekan. Kalau dibasmi 100% ya saya rasa sangat sulit ya, tidak realistis. Tapi kita yakin itu bisa dilakukan dan ada 3 langkah. Langkah short term, medium term, dan long term. Short termnya seperti dilakukan sekarang. Ada situs, ada server judi online, ada situsnya diblokir. Medium termnya ini adalah dengan pembentukan Satgas ini. Lalu penindakan hukum. Kalau orang tertangkap, diberi hukuman, lalu orang akan melihat bahwa, wah kalau gua berpartisipasi dalam judi online ini, hukumannya berat gitu loh. Nah medium termnya orang lihat bahwa orang akan takut berpikir lagi untuk menjadi afiliator dari judi online lagi. Long termnya ini yang penting, long termnya ini adalah kita perlu meningkatkan literasi digital dan literasi finansial masyarakat. Nah, tetapi itu nggak bisa dicapai dalam sebulan 2 bulan.
Ini perlu ada pendidikan, kerjasama dengan Departemen Pendidikan, dengan Departemen Sosial, supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih pengakses internet ini bisa melek digital dan melek finansial. Jadi mereka tidak mudah ditipu oleh mimpi-mimpi indah yang sebenarnya malah bohong. Jadi uang yang seharusnya untuk keluarganya udah sedikit, malah dimainkan untuk judi online dengan harapan bisa dapat uang, atau dia ingin ada dopaminnya, dia merasa semangat gitu. Dan pemerintah juga perlu melihat bahwa kalau ada aplikasi-aplikasi lain, misalnya ada aplikasi yang memberikan uang yang tidak mendidik, itu perlu diberikan juga satu teguran yang keras gitu. Karena secara tidak langsung ini mengarahkan bahwa ini kalau gue cuma ngeklik aja cuma bisa dapat duit gitu. Jadi orang akan jadi malas cuman ngeklik sana, ngeklik sini, lihat video dapat duit. Kami tidak sarankan itu untuk dibiarkan. Baik, apakah Anda ada pantauan sejauh ini negara apa yang mungkin bisa menjadi contoh, bisa memberantas judi online ini, atau mungkin menghilangkan sama sekali aktivitas judi online? Yang bikin sakit kepala itu umumnya negara di sekeliling Indonesia itu judi itu legal, tapi mereka lokalisir. Memang Indonesia salah satu negara yang melarang judi online. Judi juga dilarang. Nah, tetapi yang jadi masalah kita melarang itu secara undang-undang, tetapi di dalam penindakan, di dalam pelaksanaannya itu yang kita sulit sekali untuk melaksanakannya. Jadi sekarang ya kita sakit kepala karena kita dikelilingi oleh negara yang membolehkan judi online, dan internet ini membolehkan masyarakat untuk mengakses. Jadi di Indonesia nggak boleh, udah mereka lari ke luar negeri. Dan internet ini karena sifat dasarnya ini bisa diakses dari seluruh dunia, ya itu yang membuat kita sakit kepala. Baik, kita beralih ke Pak Natsir. Pak Natsir, bentuk edukasi seperti apa yang mungkin juga bisa dilakukan PPATK untuk membantu Satgas memberantas judi online ini? Ya, dari kita punya banyak platform ya, media sosial, lalu kemudian kita ada program-program PPATK mengajar ya. Nah itu dari setiap event yang kita lakukan itu kita selipkan pesan-pesan agar masyarakat khususnya para pelajar gitu ya untuk tidak terlibat dari judi, khususnya judi online, dan ini sangat merusak dari sisi keuangan, dari sisi mental, dan dari sisi lainnya gitu ya. Nah, jadi setiap ada kesempatan, setiap ada event itu kami sisipkan pesan-pesan tadi. Jadi Pak Alfon tadi benar ya, untuk literasi itu terus berjalan, dan tidak hanya PPATK, Kominfo dan lain-lain juga. Tadi yang terpenting dibangun kesadaran itu dari lingkungan terkecil kita, dari kita sendiri ya, di keluarga kita, lalu juga di tengah masyarakat, di lingkungan RT, RW misalnya. Nah, jadi selain sisi fungsi tugas kewenangan PPATK itu kita lakukan secara optimal, kami juga lakukan upaya-upaya literasi, edukasi kepada masyarakat luas ya. Dan alhamdulillah cukup banyak juga ya antusias masyarakat dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, bagaimana dengan penanganan hukum? Apakah Bapak menilai penanganan hukum untuk judi online ini perlu dipertegas lagi? Ya tentu ya, dan sejauh ini cukup banyak sudah hasilnya. Bagaimana uang yang dilarikan ke luar negeri oleh para bandar ya, itu kita bekerja sama dengan PPATK-nya di negara lain seperti Thailand, Manila, Filipina, Kamboja, itu dari uang-uang yang dilarikan oleh para bandar ke luar negeri itu juga bisa kita lakukan dan kita sita untuk kepentingan negara seperti itu.